Teman-teman sekalian, tragedi intoleransi di Sukabumi mengguncang kita semua ya. Simbol-simbol keagamaan dirusak, simbol salib dirusak, dan para pelakunya kini berhadapan dengan hukum. Namun teman-teman, di balik kasus ini ada kisah pilu para istri yang memohon keringanan hukuman untuk suami-suami mereka. Berikut videonya. Bagian sini, kan 8 ya, 4 lagi di sini. So. Ya Pak, Bapak beracara di ini keluarganya semuanya. Ibu yang ditahan siapa? Anak udah nikah belum? Masih bujangan? Udah kerja? Udah kerja. Apa? Nggak punya suami siapa? Saya. Oh, ibu nggak punya suami. Kemana suaminya? Meninggal. Jadi anak yang ditantu yatim. Ya, Sejak umur berapa yatim? dia yang mencari nafkah buat saya. Kerjanya apa anak ibu tuh? Ya kadang-kadang ada nyetim gitu ya di depan. Nyetim. Terus aktivitas kesehariannya nyetim. Ya, nggak seberapa sama. Umurnya berapa? Umurnya 27. 27. Ya. Sekolah. Sekolah apa? Lulusan mana? SMTKN apa? SMK. SMK mana? Disuruh. Cicuru. Namanya siapa? Cek Maulana. Cek Maulana. Terus waktu kejadian perannya apa? Saya juga kurang tahu nggak Kurang. ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada di rumah pulang. perannya ibu tidak tahu. Ya. Apa yang dilakukan ibu tidak tahu. Ya. Kalau udah ramai, udah beres saya malam pulangnya. Pulangnya malam, tapi tidak cerita apa-apa sama Ya. ibu. Ibu? Enggak, kalau saya sih urusan hukumnya tidak punya, kan saya gubernur tidak bisa mengintervensi urusan hukum. Nanti yang urusnya bapak. Tetapi saya sebagai gubernur itu kan berdirinya di atas semua, tidak berdiri di salah satu, gitu loh. Di atas semua, artinya ada peristiwa, ya proses hukumnya berjalan melalui Polres, yaitu silahkan, gitu kan. Nah, saya tidak bisa mengintervensi. Tetapi saya sebagai gubernur juga harus melihat sisi sosialnya. Sisi sosialnya misalnya ibu kehilangan tulang punggung keluarga karena yang biasa ngurus kehidupan ibu sekarang ditahan. Akibatnya priuk nasi ibu berhenti karena yang usahanya tidak ada. Nah, ini kan yang begini kan saya harus membantu dari sisi sosial, meringankan problem keluarga yang ditinggalkan. Hukumnya biar bapak yang beracaranya. Tapi saya mohon sama bapak yang mengharapkan saya itu bapak yang bisa mengeluarkan anak saya. Nggak bisa, kalau saya ngeluarin nggak bisa. Iya. Gubernur nggak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Yang mengeluarkan orang dari tahanan penyidik, gitu loh. Kan ngomongnya harus gitu kalau saya bu. Jadi bapak ya yang mengusahakan. Yang mengusahakannya pengacara, gitu loh, bukan saya. Ibu siapa? Suaminya. Mm-mm. Suami saya namanya Sabil. Siapa? Sabil Sabil. Pekerjaannya? di pabrik. Kerja di pabrik. Pabrik mana? Iya. Oh, perusahaan Aqua. Karyawan tetap. Berarti berpotensi berhenti bekerjanya. Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Makan jajannya gimana, Pak? Terus anak saya juga tiap hari kalau ada motor yang lewat ke rumahnya, ayah gitu, nanyain dulu, masih 4 tahun, Pak. Anaknya 4 tahun. Iya, sama yang gede itu baru kelas 3 MI. Gak tahu ayahnya bapaknya kayak gitu. Suka nanya, Bun, ayah teh kemana sih? Kerja, kok pulang-pulang? Iya, lagi dipindahin dulu gitu. Terus kemarin juga tuh anak saya bangun tidur, minta dibikinin agar. Nanti aku mau makannya sama ayah, katanya. Iya, kalau makannya sama ayah nanti basi gitu. Terus dia dibohongin sama saya, nanti ayah pulangnya sore, dianterin naik mobil. Pas kebetulan ada mobil dobong lewat, Pak. Dia bangun tidur langsung keluar, rambut masih acak-acakan gitu ya. Ayah, ternyata tetangga yang lewat. Kamu lihat ayah aku nggak? Ayah aku namanya Sabil, katanya gitu kan. Iya, ayahnya masih di jalan, alhamdulillah. Tetangga juga pada nutupin gitu ya, Pak. Jadi anak saya juga sampai sekarang nggak tahu bapaknya kayak gitu. Bapaknya ya kalau udah seminggu bisa berhenti kan kerjanya. Ya, makanya Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Saya gimana gitu, sedangkan saya kan dia yang cari nafkah. Ibaratnya saya juga udah nggak ada orang tua, saya di situ itu sama suami saya kan. Ya, Pak Sabil namanya.
Sudah ditahannya berapa hari? Pas hari malam Selasa Pak, pas dia mau kerja, terus ternyata udah ada yang nungguin di depan kerjaannya. Kayak gitu. Kalau di video perannya apa? Kan pasti videonya ada. Iya ada itu yang lagi nurunin itu apa? Salib. Salib. Oh. Pas paginya juga biasa aja Pak, kata saya teh. Kan nggak punya kuota ya Pak, kalau di rumah biasa pakai wifi, di kerjaan juga iya. Jadi kalau pulang tuh, dia kalau pulang ke sini memang nggak aktif karena nggak ada kuota. Kata saya ini udah jam 2:30 nggak pulang-pulang, sampai asar ditelepon nggak pulang-pulang. Pas pulang-pulang teh baru ngomong, itu di bawah rame katanya. Lah kok emang ada apa? Saya aja nggak tahu. Ih emang teh nyaholin cina. Itu ada demo juga katanya gitu. Terus teh dia teh sholat apa? Pergi lagi mau kemana lagi? Itu katanya yang dibawa belum beres. Oh katanya kamu mau nganterin saya kan minta dianterin mobil sabun, udah nggak punya sabun. Dia nanti besok aja lah, nggak ngomong gitu. Dia teh ke bawah lagi, udah nggak pas habis itu saya nggak tahu lagi ujuk-ujuk dia katanya ada begini-begini, ininya jadi luas. Gitu. Dianya ikut, cerita ke ibu dia ikut. Ikut kemana? Pada peristiwa itu ikut ke rumah Bu siapa? Bu Nina, Bu siapa? Cep Mulyana. Kerjanya? Serabutan Pak, kalau misalkan ada yang nyuruh kerja ya kerja, kalau misalkan enggak tukang ojek. Oh ngojek. Ya, anak 4, yang kecil umur 3 tahun Pak. Anaknya 4, yang kecil umur 3 tahun. Ya. Dia setiap hari juga suka nanyain, "Ma, Babah kemana?" Suka dibilangin nggak ada kerja. Oh kerja ya iya cari uang buat jajan. Oh iya katanya gitu. Yang kedua juga suka nanyain Pak, kadang setiap malam juga, "Ma, Babah kok belum pulang?" Iya ntar nanti juga pulang. Saya tanya, "Oh iya." Jadi setiap hari aja dia suka nanyain Pak. Kadang kan sekarang juga saya nggak kerja. Suami juga kan kerjanya serabutan. Ya kalau misalkan dia nggak ada, saya tahu kan buat jajan dia sehari-hari gimana gitu. Jadi nggak kerja serabutan, kemudian sekarang terlibat masalah ini sudah otomatis yang pencari nafkahnya berhenti. Sekarang ini selama ditahan udah berapa hari? Udah Seminggu. Terus yang menangani kebutuhan dapur ibu siapa? Ya mau minta ke saudara juga kan saudara juga sama nggak punya. Ya, Nggak, sekarang dapurnya diisi oleh siapa? Karena saya pasti yang ditanyain itu. Ya Kalau yang saya ada di rumah aja. Ya tabungan. tabungan. Ya, itu juga tabungan juga kan. Ya kadang kalau misalkan sehari-hari kalau misalkan ada jajan, kalau misalkan ya sekarang enggak ya. Tapi beras masih cukup. Ya dicukup-cukupin Pak. Cukup. Anak masih ada yang sekolah Ada yang sekolah 2 di di SD. SD. Ibu suaminya siapa? Edi Hermawan. Punya anak berapa? 4. Nggak KB. Tapi jebol. Berarti kenceng. Iya nggak apa-apa. Kerjanya apa suaminya? Di pabrik. Perannya? Ibu ini aja. Sok. Bayinya ajak ke sana. Iya. Ibu siapa yang kena? Suami. Kerjanya apa suaminya? Serabutan. Punya anak berapa? Punya anak? 3. Sama ibu aja anaknya. Nanti nggak akan. Sama orang lain belum tentu. Sama ibu aja sok. Bu. Anaknya 3. Sekolah? Masih sekolah. Di SD. SD mana? SD Tangkil. Oh paling gede kelas 3. Kelas berapa SD? Kelas 6. Kelas 6 SD. Tahu nggak perannya? Gak tahu. Nggak tahu. Iya. Kalau dengar dari orang, kalau di video kan ada video beredar tuh. Suami ibu sebagai di situ ngapain? Katanya ngerusakin pagar. Merusak pagar. Iya. Suami ibu merusak pagar di video itu. Iya, video. Kalau ibu siapa yang kena? Kalau saya semua warga saya, Pak, saya RT. Oh ibu ketua RT-nya. Iya. Tapi bukan ketua RT di RT-an tempat kejadian rumah Ibu Nina itu bukan. Bukan. Oh ibu ketua RT-nya bukan di RT yang rumahnya Ibu Nina. Iya, saya RT di seberangnya Pak, di seberangnya rumah Bu Nina itu. Dan semua ini warga saya Pak yang ininya Oke, yang. sebentar. Jadi ini yang pelaku sekarang ditahan itu bukan warga RT yang di tempat kejadian. Betul. Bukan warga RT. Jadi bukan warga RT di tempat kejadian, tapi warga RT di RT yang lain di luar tempat kejadian. Berarti bukan tetangganya Bu Nina.
Kita tetangga yang paling dekat, Pak. Seberang jalan. Oh, kan ini rumah Bu Nina nih, Iya. rumah nih. Ada jalan. Di seberangnya itu tetangganya. Iya. Cuman RT-nya beda. Iya. Cuman RT-nya beda. Dan Oh. beda. Satu desa beda RT. Beda RT. Ibu barang nah, coba Ibu siapa aja yang kena? Nah, Ibu yang kena siapa? Suami Suami. Punya anak? satu Satu. Sekolah. sekolah. Kerja apa suaminya? Serabutan, Pak. Serabutan. Sekarang ketika suami ditahan, makan dari mana? Masih ada stokan kemarin beras. Stok. Dikasih. Kuatnya belum tentu sebulan kan? Iya. Ibu? Saya istri dari Pak Yudiansa, Pak Yudi. Istri Pak Yudi. Yang semalam. Yang terakhir semalam. Iya, Pak Yudi. Pak Yudi. Pekerjaan Pak Yudi apa? Suka ikut jual pakan ke proyek ayam di bawah. Suka aktif di politiknya? Iya. Oh, politik apa? Pak Yudi? Ketua PAC. PAC Golkar? PDI. Oh, PAC PDI. Pak Yudi, di situ perannya apa? Yang pas itu, yang saya lihat dari video yang waktu ngobrol pertama sama Pak Wedi itu. Oh, yang negosiasi. Iya, yang nego itu. Jadi yang negosiasi itu Pak Pak Yudi. Yudi. Tapi pertamanya kan yang saya tahu nih Pak ya dari rumah tuh udah di depan orang udah banyak orang katanya. Tuh kan biasa panggil ketu gitu ya. Tuh. Jadi baru habis pulang Jumatan, masuk ke dalam, baju buka gamis, mau tidur sebentar mah. Gitu. Tuh. Baju dia. Ya, gimana? Saha gitu kan. Itu banyak orang nih di luar. Ayo, saha. Ada itu Hendra itu. Hendra itu siapa? RT Hendra. RT Hendra, terus? Yang itu teh. Non teh. Aduh tuh katanya gitu. Dia bilang pokoknya yang saya udah saya ke dapur lagi masak, nggak tahu apa yang dibicarakan selanjutnya, nggak tahu. Nah tiba-tiba udah banyak orang tuh pada pergi. Hayulah katanya gitu. Hayulah orang sekarang lah kata yang bilang gitu. Kehelah tuh kata suami gitu. Ulah waka kedeng daguan heula, kita berempuk dulu gitu. Harus gimananya katanya gitu. Lah pirang ke kabeh heulaanku RT lain mah gitu katanya. Kabeh ke yang lain takut keburu turun katanya gitu nanti. Udah jangan dulu justru pati sendiri lerai sama suami juga sedengar saya udah dari situ saya ke dapur udah nggak tahu tiba-tiba pas keluar dia masih sama Pak Ustadz tadi di situ nggak tahu ngobrol apa nggak tahu katanya gini katanya atuh katanya gitu kata suami lalu orang lihat katanya gitu tak pada pergi lah nggak tahu setelah itu mah nggak ngelihat gitu. Tapi yang bernegosiasi dengan Pak siapa yang punya rumah kata? Pak Wendy. Pak Wendy. Ya nggak tahu ya, Pak Wendy itu posisinya hari ini pelapor. Iya Pak Wedi yang ngobrol sama Bapak itu. Oh, saya tuh nggak tahu namanya Pak Wedi. Iya Pak Wedi itu yang ngobrol sama Bapak. Ketemu dengan saya. Yang ada di video Bapak itu. Bareng ke situ ke lokasi. Itu nama nanti Pak Wedi. Saya tuh nggak tahu itu namanya Pak Wedi. Ya kirain Bapak kemarin ke sana kita mau kumpul gitu Pak. Enggak, kalau saya kan waktu itu ingin tabu masalah. Karena ingin tahu masalah, apa sih masalahnya? Ya, yang kita juga pengen tadinya saya ngobrol kebetulan sama Bapak. ada di Jakarta di Komplek Marinir, dia di Tangerang. Ya udah saya bilang ketemu di sini, kan gitu loh. Iya. Ketemu di sini ya udah kita ke lokasi. Iya. Nah, maksud saya biar eskalasinya menurun, tidak terlalu tegang gitu. Iya maka dari itu kami kemarin sama Ibu RT Bu coba kita bilang sama Bapak kronologi sebenarnya. Jadi yang dari kronologi Pak Wedi itu nggak semuanya benar Pak. Gitu. Jadi, Saya juga ya Bu ya. Jadi itu sebenarnya gini Pak ya, awal kronologisnya itu. Kalau dibilang dia toleran, kita udah toleran Kita Pak, itu warga. berdampingan, kampung saya itu, RT saya itu berdampingan dengan dulu kan pabrik jagung itu Pabrik namanya. jagung dulu Pak itu, kata Pak Yang- Wedi kan bilang pabrik jagung itu Pak. Yang punya Satu dulu ini dulu. Nah, habis itu cerita kronologis. Ibu siapa? Suami saya, dia namanya Risma Nurhadi, Umur berapa? 30 tahun. 30 tahun. Punya ini lahir hamil anak keberapa? Satu baru pertama. Pertama. Dia kemarin baru nikah. Iya. Masih pengantin dong? Iya. Berapa bulan? Mau hamil anak keberapa? Satu baru pertama. Pertama. Dia kemarin baru nikah. Iya. Masih pengantin dong? Iya. Berapa bulan? Ini 8 bulan, bulan depan mau ngelahirin. Melahiri. Iya. Saya juga, bapaknya gimana, gak ada suami saya bingung. Soalnya saya juga kan mau ngelahirin gitu kayak itu persalinannya gimana kan gak ada suami saya.
urusan persalinan ibu nanti saya urus ya, berbagai halnya saya urus karena ini tanggung jawab gubernur pada rakyatnya. Ini kan saya walaupun orang dipidana tapi kan keluarga yang ditinggalkannya punya hal-hal yang dihadapi. Saya nanti bantu untuk urusan dapurnya masing-masing biar ibunya tenang. Artinya kan pengacara beracara tenang, tapi keluarganya urusan dapurnya tenang dulu. Nah itu saya tanganin. Tapi kalau hukumnya tetap berproses sesuai dengan hukum acara. Kan kalau gubernur kan Bisa bantu Bapak. Ya. Bisa bantu Bapak. Diringankan gitu. Ya pengacara yang meringankan, bukan saya. Ya, gitu maksudnya loh. atas bantuan Bapak juga. Dia nemuin siapa? Siapa? Oke, jadi saya diminta oleh ibu untuk bertemu dengan Pak Wedi Pak Wedi. Karena kan Bapak selama ini juga kita Iya. itu udah 22 tahun Pak. Oh, saya diminta untuk bertemu Pak Wedi. Iya. Bapak itu Kemudian agar bisa berkomunikasi Iya, dengan ibu. sambutlah gitu sama Pak Wedi. Kan gitu. Ibu sudah menyampaikan minta maaf dah ke Pak Wedi? Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Keluarganya belum minta maaf. Coba Bapak ketemu. Tersangkanya, tersangka ya kalau sekarang kan, tersangkanya belum minta maaf. Belum ketemu. Langsung gitu Enggak, artinya menyampaikan menyampaikan permohonan maaf dari jauh belum? Udah. Siapa Pak, yang minimal dari jauh gitu loh. Iya, udah video waktu sebelum anak-anak malamnya penangkapan, itu anak-anak dikumpulin di depan di video permohonan maaf. Iya. Ada video. Ada Pak Kanit ya yang itu Pak Kanit Asep. Oh, sudah ada permohonan maafnya. Tapi PWD-nya belum mencabut. Belum. Gitu. Jadi Ya, sebenarnya saya mohon selama Bapak. Nah, gimana itu teh sok? Saya pengen mendengar apa yang terjadi. Jadi sebenarnya Pak ya. Kalau saya bukan mendengar sepihak, saya menyajikan penjelasan yang sepihak. Ya kan, penjelasan Pak Wedi satu kalimat pun tidak saya potong. Iya. Untuk apa? Agar orang tahu. Iya. Nah kan itu loh. Betul. Nah sekarang ibu juga boleh menjelaskan Iya. agar orang tahu. Kan gitu Iya, loh. betul, Pak, iya. Nah sok gimana? Jadi sebenarnya begini Pak, selama ini kan kita udah berdampingan, tidak ada terjadi hal seperti ini. Tapi Udah berapa puluh tahun? udah 22 lebih ya? tahun Nah, dari dulu itu 2000 dulunya gudang jagung teh gimana gudang jagung teh itu teh? gudang jagung, terus ibu-ibu yang di KRT-an saya tuh Kerja mipilnya. diajak kerja itu Oke, jagung gitu. asalnya yang nanam jagung di situ siapa? Pak Wedi sendiri di Dalam dalam. sendiri di dalam. Kalau kadang Berapa beli. hektar? Luas yang bangunan itu aja. namanya di puncak Yang beli ya dari beli. Oh, Pak Wedi itu tukang Kan beli jagung? Iya, suka beli gitu nih kata. Kalau suka Beli jagung kering, Jagung kering dikumpulin ada. di situ, Dipipil, dipipil oleh warga. iya. Jadi warga kerja biasa di situ. Juga dulu sama Bu Nina itu. Sama Bu Nina kerja biasa. Artinya sudah hidup rukun. Iya, Sudah hidup sudah rukun rukun. kita. Terus Cuma kemudian yang kemudian jaga di rumah itu siapa namanya? Payongki, itu baru. Baru Iya. 3 tahun. Ya sekitaran gitu Kan ya. sudah warga di 4 situ. tahun. 4 tahun. Warga di situ. Itu rukun nggak hidupnya? Rukun. Pak Wedi baik sama Pak Yudi pun Pak Wedi baik. Pak Wedi juga baik. Warung Pak Yudi biasa, baik. Pak Yongki juga baik. Iya, ke warung biasa dan Pak Wedi mah nggak Artinya berhubungan apapun. Iya, kalau Pak Oke. Wedi kan baru kesininya Pak. Nah, tidak ada persinggungan agama. Tidak. Tidak ada. Kita menghargai sama-sama sama Pak saya Wedi. juga pengen meluruskan kan, meluruskan gimana? karena apa ini permasalahannya agama apa gitu gini Ya. sebenarnya Pak. Yang awalnya itu tanggal 6 waktu kita Idul Adha. Itu datang ada 14 mobil. Ada 1 bis. dua. Oh, dua ya? Dua bis. Iya. Iya. Udah gitu kan datang nih habis kita sholat id ya, datang rombongan, kita nggak apa-apa gitu, nggak ada ini, cuma ada acara sampai malam jam 10. Pas hari Idul Adha. Iya, pas hari Idul Ada Adha. acara sampai jam 10. Jam 10 itu bukan beres, berhenti dulu. Itu orangnya 136 orang. Jam 10 malam. Iya, 136 orang, terus berlanjut lagi sampai subuh. Nah, yang menjadi ini sebenarnya bukan masalah Islam dengan non-Islam, bukan. Tidak Pak. ada urusan Tidak Islam ada Kristen. urusan. Kalaupun yang saat itu rame-ramenya kita gitu agama Muslim, kita juga sama, warga di situ juga akan menegur ini subuh gitu kan. Oke. Orang lagi mau Bentar azan. dulu, kan nih kita biar lurus semuanya Ibu Iya. ya. Kan ada ini isu, wah di situ teh misionaris, ada nggak? Nggak ada. Artinya kita gini, ada tuduhan, ada yang buat isu juga untuk gosok-gosok, kan harus diantisipasi. Iya. Bahwa di situ teh misionaris, oh jadi tempat untuk nyebarin agama Kristen, bener nggak? enggak, kita itu Nggak ada, kan? enggak, itu subuh-subuh Bukan, itu nggak. cuma Artinya gini, Di tempat kita aja. di tempat Di tempat itu vilanya. tidak ada ya gini, tidak ada kegiatan untuk mempengaruhi warga masuk Kristen, tidak ada. tidak ada. Itu yang dimaksud. Tidak ada Pak, cuma yang apa namanya
Jadi sebenarnya subuh-subuh. tidak ada persinggungan urusan agama. Iya. Tidak ada isu, ini isu ya, Iya, isu. bahwa ada misi penyebaran agama Kristen, tidak ada. Tidak ada, cuma subuh-subuh rame nyanyi-nyanyi 136 orang itu sampai kedengaran ke Jadi RT urusannya tetangga. bukan urusan kegiatan agama. Bukan, jadi itu kita menegur karena kita lagi mau subuh gitu. Menegur itu karena Iya. malam itu sound sistemnya Iya, sampai terdengar kedengeran. oleh warga, Iya. ada kegiatan nyanyi-nyanyi. Iya, Tidak tahu nyanyi tidak apa. tahu, kalaupun kita yang melakukannya itu misalkan Intinya berisik lah. Iya, berisik lah gitu Pak. Kalau kan di Sama kampung dengan saya yang dengar dangdut gitu. iya, yang dangdutan aja sama RT saya ditegur. Kalau sampai jam 12 masih dangdutan hari kerja, besoknya warga mau kerja kan saya tegur, didatengin. Ini jangan karaokean sampai ini, besok kan banyak karyawan yang kerja gitu Pak, maksudnya. Itu juga sama. Iya. Jadi urusannya bukan berisik, urusan dianggap ibadah. Bukan. Tapi karena berisik mendengar suara sound system. Iya. Tidak tahu isi suara sound system itu naon. Iya gitu Pak. Terus Pokoknya mah ganeng, we. iya, terus kenapa terjadi itu siang-siangnya kan ada nego nih, nego. Itu nego. terjadi malam? Itu terjadi malam Subuh? sampai subuh. Oke. Iya. Setelah terjadi subuh, Malam jam 10 siang itu ada negosiasi dengan Besoknya? kawan. Iya. artinya setelah besoknya subuhnya terjadi, sound system sampai malam, Iya. besok jam 10-nya ada negosiasi, Pak Kades sama aparat setempat juga ikut gitu kan. Terus negosiasi itu saya kan nggak ikut ya Pak ya. Ya, itulah dia videonya teman-teman ya. Mereka datang kepada Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi. Mereka menjelaskan kronologi kejadian dan mereka berharap uluran tangan Kang Deddy. Mereka tampak putus asa teman-teman. Mereka memohon agar suami-suami mereka terhindar dari jeratan hukum teman-teman. Tetap tidak bisa ya. Sikap Kang Deddy Mulyadi patut diapresiasi ya. Dengan bijaksana beliau memberikan bantuan untuk kebutuhan pokok para istri tersebut. Namun beliau juga dengan tegas menekankan bahwa proses hukum harus tetap berjalan. Ini baru mantap ya. Keadilan harus ditegakkan dan tindakan melanggar hukum tidak bisa ditoleransi. Ini baru mantap ya. Ya, jadi teman-teman, kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Indonesia ini adalah negara yang beragam dan kerukunan adalah kunci kedamaian dan kemajuan bangsa ya. Mari kita bersama-sama mencegah tindakan intoleransi dan menjaga keharmonisan hidup berdampingan ya. Semoga Tuhan memberkati Kang Deddy Mulyadi dan memberikan kesehatan serta umur yang panjang. Dan semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita bangun Indonesia yang damai dan toleran. Salam waras.